Halo teman-teman semuanya, selamat datang di vlog versi dokumenter Melukat dan Persembahyangan di Bali. Welcome, selamat nonton. Nah, hari ini aku bakal melukat karena hari ini itu hari raya Purnama. Astaga Meci, aku lagi ngomong depan kamera. Jadi kalian nih lihat, Meci sekarang udah besar nih guys. Ini kucing liar yang kita pelihara di rumah. Meci, say hi dulu. Kita bakal melukat sekarang ke Tampak Siring. Udah ada diam. Setelah itu kita bakal lanjut tangkil ke Pedarman, Pasak Gel-Gel, karena hari raya Purnama sekarang dan pas juga Piodalan di sana. Jadi kita tangkil sekalian. Ada sama Puspa sama bapak ibu Oki di rumah. Mereka sudah berangkat juga, digigit sakit banget. Nah, kita langsung OTW sekarang ya. Nah, ini sudah di mobil dan kita waktunya sekarang berangkat ke Tirta Empul. Dan ini Puspa baru pertama kali katanya ke Tirta Empul. Ya nggak sih ya? Pertama kali? Hah? Pertama kali. Serius? Iya. Jadi Marius. Tirta Empul ini adalah salah satu bisa dibilang tempat melukat dan juga objek wisata. Karena di atasnya itu ada tempat istananya presiden dulu. Jadi masih ada di sana. Iya kah? Iya, masih ada di sana. Presiden apa? Soekarno. Tempat pokoknya istana presiden ya gitu. Tirta Empul. Iya, di atasnya ada istana presiden di sana. Dulu Soekarno di sana. Jadi yang Puspa tahu tentang apa yang kau tahu tentang Tampak Siring? Nggak tahu, soal Tampak Siring. Nggak kayak yang kemarin kita bicarain ini loh kon. Ikan. Kalian tahu nggak Puspa tuh takut sama ikan. Dan sekarang tempat kita melukat itu danau. Bukan danau ya. Jadi kayak kolam terus ada ikannya. Ada ikannya. Ada pancoran. Terus kamu udah persiapin apa nih? Terus udah pakai celana pendek di dalam. Hah? Puspa. Iya, celana pendek. Nggak ada celana dalam? Ada lah. Celana dalam, celana panjang maksudnya? Nggak usah dipakai. Nanti dilihat orang. Udah pasrah ya Puspa. Terus kalau kakimu diginiin, Sayang, stop ya. Malas Puspa seken nih. Puspa ntar pura-pura sakit ya. kan aku cuma nanya. Ntar kalau kakimu digelinting-gelinting sama ikan, piye? Iya. Nggak tahu. Katanya kamu udah siapin mau bawa kaos kaki panjang, Nggak mau bawa jadi. legging. Nggak Kenapa? Nggak. Yakin pasrah gitu? Yakin. Ntar benar-benar bisa disuruh copot. Ntar kalau ikannya Kan? gigit? Kan? Sayang itu kan. Hah? Sayang, aduh makin mulus Puspa, kakinya bisa sakit ntar nih, kumat nih. Ya kan siapa tahu ikan tuh gigit, dijilat-jilat gitu. Diginin paling udah kan kaki. Sayang, jangan yang. Ntar kita kasih makan ikannya deh. Ya, aku beli makan. Jadi di sana tuh ada yang jual makanan ikan gitu untuk kasih makan ikan. Siapa yang sudah pernah melukat ke Tampak Siring nih guys? Kira-kira coba kalian bantu komen di bawah. Siapa yang sudah sering melukat di Tampak Siring? Emang ini pelukatan udah dari lama banget dan banyak juga yang sudah melukat di sana. Karena ini bisa dibilang ini salah satu objek wisata tempat melukat di Denpasar Bali, bukan di Denpasar, di Bali guys. Jadi banyak juga bule-bule artis-artis yang melukat di sana karena emang tempatnya bagus. Terus kalau kita beruntung kita bisa ngelihat langsung Sugro yang beristana di sana gitu. Ada di kolamnya guys. Jadi itu emang jarang banget kita temuin. Aku lupa namanya apa ya. Jadi ya mohon maaf kalau bahasa Balinya Sugro. Ya itu udah itunya gitu. Oke, sekarang kita berangkat kurang lebih 30 menit 40 menit sampai di sana. Sampai ketemu di lokasi deh guys. Bye. Ini keripiknya kari tuh. Aduh, Subara ke tengah. Ini jalan-jalan kan? Jalan-jalan. Apa jalan-jalan? Yang rasa nu sebo lagu lam kurang tiang dumun ugane moko nyakitang bangkyang tengdang majang. Ampun kentan mangkin yen kengken kaden ulan moko cengcul.
Berang sana Bu. Kan diabetes tuh. Menampun periksa bagian dalam dan ada kengkeng. Oh. Bijak nilainya naik nih kamu ulan moko saja. Ngajang ampun biasa ngajang. Dumo nang makan bertanya. Oh, bukan makin ampunnya nyak makan cuman mukanya kan ini ang gitu. Oh, nanti Coba Bu. susu tuh masa. Ya. Nggih, niti Bapak binjak Nggih, bikin nggih. api ya. Nggih. Nah, akhirnya ini kita Orang Bapak sampai. kalau orang Bapak. Ampun Bu. Dah. Kita sekarang sampai di Tirta Empul. Ini jauh. Ini nggak terlalu lama sih. Semoga aja ya. Tapi ini parkiran mobil udah mulai agak penuh gitu. Ini dari tadi tidur sih jauh. Jadi kita buat tas, nanti di dalam itu bakalan ada tempat kayak naruh baju gitu, di box gitu. Kita mau naruh baju di sana, baru nanti langsung nyemplung. Sayangnya Bapak tak titip di warung itu, dia nggak bisa ikut karena perjalanannya lumayan jauh. Jadi udah kita berempat aja langsung masuk ke dalam. Hari Purnama pasti rame. Dan semoga nggak ngantri. Ntar kalau ngantri, lama diem di kolam, Pulang. jangan naik ya. Pulang. Hah? Pulang. Kok pulang? Punya punya. Seperti ada sekira. Mau dibuat kan dibalik ya. Makin dah. Ki, tawang Kak Puspa? Enggak. Saya bani jabe ya. Masa sih? Sih. Nanti ada kan yang besar. Di kolamnya dulu. Iya. Tapi boleh kan nggak melukat gak? Kita bukan. Harus. Duh. Itu ada kolamnya tersendiri. Ntar kita lihat deh. Bukan di tempat melukat ada ikan. Ya di sini tempat ikannya gede-gede ini. Tapi beda kan sama tempat kita nyemplung. Kalau sama gimana emang? Ya jadi nyemplung Pak. Kok nggak jadi? Harus jadi lah. Enggak. Masuk. Tadi buang bareng Mama. Mama udah ada rencana. Kami Kok ajan Maya kartu? cuma ya bok itu udah aja deh. Itu awang kopi. Oh di ini kan cuma nih doang. Kuangan tuh. Nah, ini sekarang kita sudah sampai. Tempat pengelukatannya ada di dalam situ. Jadi ini kita taruh pakai pakaian dulu di dalam box itu. Ini kamera kayaknya bakal aku ganti. Aku nggak pakai kamera ini karena takut kena air. Aku ganti pakai kamera action aja deh. Oke, aku langsung sekarang prepare dulu. Nah, ini sudah ganti kamera. Sekarang kita langsung masuk. Ini. Apakah kamu sudah bersiap? Enggak. Kenapa? Kamu tuh nggak nyemplung. Loh, jangan gitu lah. Harus nyemplung. Coba kamu rasain bawa ini terus bawa kamera. Ini ringan banget. Oh iya Aku bawa iya. kamera berat banget. Syukur masuk suaranya ya. Masuk lah. Semoga nggak terlalu ngantri ya. Kalau terlalu ngantri ini bahaya nanti. Waduh, aku ada yang ketinggalan. Hari ini tanggal 14 Juni 2022 bertepatan juga dengan Hari Raya Purnama. Kita sekeluarga tangkil di Pura Tirta Empul, Tambak Siring, Bali. Ini bisa dibilang pertama kalinya Puspa ikut melukat di tempat ini. Dan kalian bisa lihat, ramai sekali orang yang datang ke sini untuk melukat. Dari warga lokal sampai wisatawan dari mancanegara datang ke tempat ini. Di Hari Raya Purnama nggak terlalu ngantri. Iya. Ada beberapa tirta yang nggak boleh kita sentuh airnya. Tirta pengentas, tirta pembersih. Oke, sebelum kita melukat ke dalam, kita diarahkan dulu untuk sembahyang dulu di sini. Dan yang perlu kalian ketahui adalah Pura Tirta Empul ini berarti mata air suci yang timbul dari tanah. Kemudian di area sekitar mata air dibangunlah pura untuk memuja Dewa Indra yang bernama Pura Tirta Empul. Itu loh, ada dua tirta yang nggak boleh. Ini loh, yang dua nih. Saya lihat dari orang ke sini, lihat ya. Orang yang terakhir itu apakah langsung ke
ke sini atau langsung ke sana. Lihat yang itu ya, yang baju putih ya. Lihat ya. Dia habis dari situ pasti langsung ke sana. Karena ada 2 tirta yang nggak boleh kita kena di badan. Iya, maksudnya nggak boleh kita ambil. Itu kan tirta suci. Kalau di sini kan udah tirta campuran nih. Kalau itu kan tirta suci tuh. 2 itu biasanya untuk pembersihan mayat, orang mati meninggal. Lihat dari sana langsung ke sana. Oh ya, ada yang berbeda nih. Kalau dulu saat kita melukat, kita diperbolehkan untuk membawa canang dan dupa. Itu nanti diaturkan di setiap pancoran saat kita melukat. Dan sekarang tidak diperbolehkan. Cukup sembahyang saja di depan, setelah itu melukat dengan tangan kosong saja, mungkin biar kolamnya juga tetap bersih. Pas kita datang tidak terlalu ramai, jadi antrean pun untuk melukat tidak terlalu panjang. Di sini kita wajib untuk melepas sandal dan melukat tidak diperkenankan untuk membawa apapun itu. Mulai dari handphone, kamera, dan lain sebagainya. Kalian lihat nggak di belakang itu? Ada bukit tinggi berisikan bangunan. Apakah itu? Ada yang tahu mungkin? Yaps, itu adalah Istana Kepresidenan Tampak Siring. Satu-satunya istana kepresidenan yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Konon katanya, pembangunan dimulai dari tahun 1975 sampai tahun 1960. Presiden Soekarno adalah tokoh di balik pembangunan Istana Kepresidenan di Bali. Oke, kita lanjut ke proses melukat. Apa sih itu melukat? Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Aku bantu jelaskan deh. Melukat itu adalah salah satu rangkaian dalam ritual tirta yatra atau perjalanan ke tempat suci untuk melakukan ritual persembahyangan, bermeditasi dan mengambil tirta atau air suci. Banyak yang mengartikan melukat itu sebagai tradisi penyucian diri atau pembersihan diri dengan mandi menggunakan air suci. Bahkan, bukan hanya orang Bali saja yang melukat. Banyak turis lokal maupun internasional ikut melukat sebagai bagian dari wisata spiritual mereka yang dapat memperoleh pembersihan diri baik fisik maupun spiritual. Manfaat dari melukat dapat membersihkan jiwa dari hal yang negatif, dari kecemasan, mimpi buruk, serta merasa lebih ringan usai melakukan prosesi melukat. Oke, kita lanjut melukat di Tirta Empul. Kalian bisa lihat kan? Ramai kan? Iya, karena hari ini Hari Raya Purnama. Enggak juga sih. Di sini emang hampir setiap hari ramai dikunjungi oleh wisatawan. Saat kita melukat di sini wajib untuk memakai kain panjang dan selendang yang diikat di pinggang. Terus gimana yang nggak bawa sama sekali? Tenang, di sini juga disediakan di depan pintu masuk ada kain dan juga selendang untuk kalian pakai pada saat masuk ke area Pura Tirta Empul. Ini benar-benar dingin banget, airnya segar, bening, karena ini dari mata air langsung. Nah, ini kita harus melukat satu persatu dan ada 2 pancoran yang memang harus dilewatkan karena itu pancoran maknanya berbeda. Jadi sama sekali kita tidak boleh ambil untuk pakai untuk melukat. Semakin siang di sini tambah ramai sekali pengunjung yang datang untuk melukat. Oh iya, kalian tahu nggak? Puspa itu takut sama ikan. Dan di kolam ini ada beberapa ikan yang besar-besar dan ada ikan yang kecil-kecil. Jadi Puspa sangat ketakutan sekali. Tapi dia kuat dan akhirnya dia bisa selesai melukat sampai habis. Di sini ibu juga lunas air suci untuk nanti bapak melukat. Karena bapak kita tinggal di parkiran mobil. Karena perjalanan dari parkiran mobil masuk ke Pura Tirta Empul juga lumayan jauh. Takutnya bapak nggak kuat ya. Kita tinggal di area parkiran. Makanya ibu lunas air suci ini buat nanti bapak melukat. Nah, akhirnya melukat pun selesai. Kalian lihat deh, makin ramai kan? Di sini pernah sampai benar-benar numpuk antreannya dan antrean itu sampai berbentuk es. Jadi muter baru kita dapat melukat dan sampai beberapa jam kita di kolam untuk menunggu antrean. Bisa dibayangkan kan dinginnya kayak gimana itu? Tapi ya namanya sabar. Oke, ini kita langsung ganti baju karena setelah melukat kita harus sembahyang ke area Pura Tirta Empulnya. Oke, ini sudah ganti baju. Selesai melukat kita langsung sembahyang. Jadi ada puranya juga di sini. Dan yang aku bilang tadi, ini ada Istana Presiden yang ada di Tampak Siring. Kalau kalian pernah dengar Istana Presiden Tampak Siring, nah ini dia di depanku. Gede banget loh ini gambarnya Puspa nih. Dilihat, bukannya ini yang kamu kecilin kemarin?
Enggak, belum sempat tak kesini nih. Oh enggak. Belum enak kesini tuh belum tak ambil semua. Ini nambah rame lihat ya. Kemana kamu luka? Nambah rame. Ikannya di sini Pak. Enggak. Mau lihat ikan? Enggak. Hah? Enggak. Lihat aja kan nggak megang. Enggak. Enggak mau. Mana sih coba? Yuk lihat dari sini aja yuk. Lihat dari sini aja. Oh ya lihat. Oh, iya. Itu ikan apa lumba-lumba? Kok lompat ya? Nah itu dia ikannya tuh. Dia pikir di sana bakalan nyelempung Iya ya? kayak gitu. Enggak lah. Tadi di tempat yang terakhir kita gini tuh ikannya gede banget. Masuk. Ya jadi ini dia Istana Presidenan guys. Di sebelah situ tuh kan lagi ada yang foto-fotoan juga di situ. Kita bakal lanjut sembahyang sekarang ke bagian pura di sana. Untungnya kita agak awal ke sini. Kalau nggak gitu itu ngantrinya bener-bener, itu aja sekarang udah ngantri banget. Untung kita pagi ke sini. Yang itu yang Istana Presiden. Ya kita pulang dulu bisa nggak? Bisa. Kenapa? Dari pasar. Kenapa? Beli satu. Ah, itu loh Istana Presiden. Tuh. Iya. Di belakangku ke sini adalah Istana Presiden. Istana Kepresidenan waktu zamannya Soeharto. Soekarno. Ki beli satu Ki. Itu. Enggak udah bagus. Halo. Bentar masuk. Gini terus gimana nanti? Pembeli Banten. Ken. Kayak review lu Banten nih Wayan. Ini ratu Popmi Banten. Mau nanya Lena sih ada makan. Betarnya. Anak sih ada makan, mungkin belum sudah. Makannya berkuah ya. Iya yuk, soalnya nggak ada yang makan. Misi nyeduh di betarnya rempong. Apa nih menyusahkan? Biasanya ada dua yang ada dua. Mantis ya? Apanya? Tangannya dimakan ikan. Tuh. Apa? Itu dapat banget foto kayak gitu. Mau nggak? Enggak. Gila. Mau nggak? Mau nggak? Ayo, cepet lah. Ayo yang. Enggak yang. Ayo yang. Momen yang, ayo yang. Enggak Yang tahu. momen nih sumpah. Momen yang, momen kapan lagi yang? Ayo. Sama Oki duduk aja di sana. Ayo yang ikannya yang gede-gede. Dapat aku gede nih. Coba kita deketin ikannya ya. Waduh, nggak mau dia. Kita nggak bawa makanan, makanya dia nggak mau. Ikannya gede-gede banget sumpah. Loh. Ih. Akhirnya kelar juga. Selesai sembahyang, ngambil barang-barang, ambil Banten semuanya. Sekarang kita lanjut ke rumah Bangli dulu. Kita bakalan sembahyang di Sanggah di Bangli. Habis itu baru nanti kita langsung ke Pedarman, ke Pasak. Enggak, habis sembahyang beli catok. Wih, lu harus catoan. Iya. Kalau enggak, Jelek usah. Yang rekan. Yan kiri. Salah. Pak melukat ini yo. Melukat. Gumaya? Apa sih bahasa Maya sama gade ini? Gade ini. Kisang mobil. Taruh dulu HP-nya yang. Ada dia. Udah lu mobil aja. Kamu yang Nah, Bapak ini. ini di jalan musuh. Nih. Di jeruan sing ada plastik. Apa sih Bapak? Sinadi nganu canang Pak di jero ini. Oh. Terus yang tadi yang rencana ini. Wah, besik. Tuh habis sik mau bakti kan. Bapak, sudah saya pang tuh, Pak. Kamu halus. Oke, ini sekarang kita sudah sampai di rumah Bangli. Gimana penjelasanku tadi tentang Tirta Empul? Semoga kalian paham. Ya sangat disayangkan banget sih nggak bisa bawa kamera ke dalam kolamnya, nggak tahu kenapa. Ya udah,
Ini sekarang kita mau sembahyang dulu di rumah, habis itu baru kita langsung cus pergi ke pedarman kita Pasek Gel-Gel. Ini sembahyang dulu deh. Nah, sampai juga. Ini adalah pura Pasek, nggak tahu apa. Ya, yang nitip yang. Kita aja ibu yang apa korek main well. Bokeh ngabo ya nih. Kayak nih. Jadi dulu tuh sempat aku kesini 6 bulan, setahun yang lalu kalau nggak salah. Kira ini jam berapa ya? Jam 2. Matahari di atas loh. Jadi ini masih proses pembangunan gitu. Nggak tahu kapan jadinya. Karena rancangannya seperti itu tuh. Nah itu, rancangan puranya bakalan jadi seperti ini, tapi belum jadi. Ini dari 6 bulan yang lalu masih. Hah? Dari masih pacaran. Iya kah? Oh, dari masih pacaran? Berarti udah berapa tahun tuh? 2 tahun, 3 tahun? Iya. Iya. 3 tahunan berarti ini belum jadi juga. Ayo naik lagi. Akhirnya kita sampai juga. Pas banget kita baru naik langsung sembahyang. Jadi kayak di sini tuh prosesinya giliran gitu loh. Sembahyang ada yang ngantri, sembahyang ada yang ngantri, sembahyang ada yang ngantri. Pas banget kita pas naik, yang orang sembahyang udah selesai, terus kita masuk. Jadi nggak perlu ngantri lagi. Hari ini tidak terlalu ramai yang seperti biasanya. Mungkin karena sekarang nggak tahu ya. Biasanya hari ini tuh ramai banget karena purnama kan. Jadi purnama benar-benar cocok banget untuk sembahyang di sini, apalagi hari ini upacara di pura ini. Pura apa nih Kek? Mundur dawa. Oh, Pura Munduk Dawa namanya, dari tadi bingung aku bilangnya. Ya, Pura Munduk Dawa. Kalian masih ingat nggak vlog-vlog yang sebelumnya kita sempat tampil juga sama Puspa? Pas sama Puspa juga, pas masih pacaran sempat juga tampil di sini. Kemarin 6 bulan yang lalu, setahun yang lalu juga sempat tampil di sini. Kalian masih ingat nggak? Untungnya nggak ngantri. Coba kalau ngantri itu pasti bakalan masuk ke puranya itu kayak berdesak-desakan gitu. Karena warga Pasek bisa dibilang semeton Pasek cukup lumayan banyak. Jadi kita sembahyang dulu. Semeton Pasek pasti tidak asing lagi dengan tempat ini. Ya, Pura Pasek Punduk Dawa. Di Bali sendiri ada beberapa semeton Pasek. Ya, yang putu tahu, Pasek Saptaresi, Pasek Kedisan, Pasek Sukawana, Pasek Taro, Pasek Calagi Manis, Pasek Kayu Selem, Pasek Pempatan, Pasek Koritieng, dan Pasek yang lainnya yang benar-benar aku lupa. Dan aku sendiri Pasek Saptaresi, yang dulunya mungkin disebut Pasek Gel-Gel. Ya, mungkin nanti aku bakalan bahas lebih lanjut mengenai apa sih itu Pasek dan kenapa orang-orang bisa beda kawitan atau garis keturunan. Ya, yang aku fokuskan sekarang adalah Pasek Saptaresi. Yang putu tahu juga nih, Pasek Saptaresi sendiri ada beberapa pura yang wajib kita sembahyang saat biodalan atau hari-hari tertentu. Di antaranya Pura Lempuyang Madya, Pura Punduk Dawa yang dulunya Pura Pasek Gel-Gel, ini tempat beristananya Empu Gana, Pura Selayukti yang tempat beristananya Empu Kuturan dan Empu Berada, dan yang terakhir adalah Pedarman Besake. Kalau nggak salah ya, nanti bantu koreksi deh kalau putus salah. Karena dari kecil aku selalu diingatkan oleh ibu dan bapak wajib sembahyang di 4 pura-pura ini. Dan jangan sampai lupa sama 4 kawitan yang benar-benar wajib kita sembahyangi di Bali. Mungkin ada beberapa kawitan Pasek di luar Bali juga. Salah satunya yang sempat putu dengar adalah di Gunung Semeru. Di sana ada pura yang konon katanya kalau ada waktu putu disuruh tangkil atau datang ke pura tersebut. Gimana menurut kalian semeton Pasek? Nah, saat kita datang ke Pura Punduk Dawa ini tidak terlalu ramai seperti biasanya, dan sempat yang tangkil ke sini membludak dan antreannya seperti lautan manusia. Sampai kita masuk pun ke area pura berdesak-desakan, sampai ada yang berapa yang pingsan juga. Inilah semeton Pasek. Siapa yang semeton Pasek di sini? Coba komen di bawah deh.
Selesai sembahyang kita biasanya ada nepuni gitu, dan kita dapat gelang suci dari pura ini. Akhirnya selesai juga. Sumpah panas banget di luar, gila. Ini benar-benar sangat-sangat panas sekali guys. Dan untungnya ini kita sudah selesai. Terus ini makin ramai. Semakin sore itu semakin ramai di sini guys ya. Untungnya kita udah selesai. Terus yang lain lagi pada cari jajanan, cari oleh-oleh gitu. Ada yang beli oleh-oleh. Karena kan emang kebiasaan kalau ke tempat jauh pura seperti ini pasti bawa oleh-oleh guys. Entah itu jajanan, entah itu apa gitu. Ada aja yang dibeli oleh-oleh. Terus ada yang nitip balon, ada yang nitip ini bakso mungkin kan. Apalagi si Puspa sama si ibu tuh suka banget sama bakso. Jadinya pasti mereka itu beli bakso. Gila, ini jalanan lumayan ekstrim. Ini jalannya berbatu-batu. Dan kalian tahu mobilku ini kan ceper. Terus tadi masuk ke sini ini kedak dong, kerak gitu. Yalah gitu, pasrah dah. Dan ini aku nggak tahu kenapa pembangunan nggak selesai-selesai ya. Padahal sudah dari waktu aku zaman pacaran sama Puspa, mungkin 2019 ya. Pacaran sama Puspa tuh tahun berapa guys? Kalian masih inget nggak? 2019. Sampai sekarang, bentar. Kan? Kena tuh. Bentar, aku harus cek nih. Gimana keadaan bumper depanku nih. Sabar-sabar, aku harus cek dulu. Bumper sebelah kananku kecongkel. Jadi ini aku kan penamaan bumper gitu kan, pakai Mugen gitu kan. Terus ini bukan makin ceper sebenarnya, cuman bumpernya agak ke depan dan otomatis terlihat lebih ceper, padahal nggak ceper sama sekali. Ini nggak ceper sama sekali loh padahal. Tapi kena. Ya udahlah, mau nggak mau. Mobilku kena di sini sekali. Udahlah, nggak apa-apa. Juga ini bukan bumper aslinya kan, bumper asli masih aku shift. Ih gila, enak banget dia tuh bawa mobil besar ya. Apa daya aku bawa mobil kecil kayak gini. Nah ini mereka nih udah sampai nih. Beli apa tuh mereka tuh. Mungkin sekian untuk perjalananku sembahyang hari ini. Semoga kalian suka sama vlog yang sejenis dokumenter seperti ini ya. Semoga kalian suka. Sip, perjalanan gitu aja. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye.